Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masuk pada pembahasan yang cukup penting dari materi kita di prinsip dasar tahfiz menggunakan metode tes ini, yaitu memahami tentang apa itu metode tes. Ya, mungkin sebagian kita dari tadi bertanya-tanya ya, udah nonton beberapa banyak tes itu apa, gitu ya. Kenapa pakainya tes itu ya. Jadi saya cerita sedikit sejarahnya. Metode tes ini muncul tahun 2013 ya. Waktu itu saya sedang mengadakan satu acara, kemudian ada seorang yang bertanya, "Bang Jem, ini apa nama metodenya?" Ya. Jadi beliau sudah merasakan tilawahnya waktu itu meningkat. Jadi sampai ada seorang nenek 76 tahun bisa membaca Quran sebanyak 17 juz dalam waktu 18 jam. Ya, bisa dibayangkan ya. 17 juz dalam waktu 18 jam dan dalam waktu 2 hari. Jadi hari Sabtu 6 jam, hari Minggunya 12 jam. Total 18 jam. Beliau seorang nenek ini 76 tahun bisa tuh tilawah baca Quran sampai 17 juz. Bagi kita mungkin 17 juz bisa. Tapi coba kita lihat prosesnya. Pernah nggak kita membaca Quran dalam waktu yang lama gitu, misalkan 5 jam gitu baca Quran full, pernah nggak kita? Ya. Sebagian besar kita yang pernah saya tanya, sebagian besar orang tuh nggak pernah gitu. Jangankan 5 jam, mungkin baca Quran 30 menit aja udah gelisahnya luar biasa. Tapi nenek ini bisa 5 jam baca Quran, 6 jam bahkan, dan bisa beres 17 juz waktu itu sampai khatam. Ya, pertama kali seumur hidup beliau bisa khatam dengan usia 76 tahun. Nah, disitulah muncul apa ya namanya, saya juga waktu itu bingung ditanya. Saya bilang tes, apa tes? Tilawah evaluasi sederhana. Karena prosesnya kita memang waktu itu bagaimana memperbaiki tilawah kita. Tilawah itu tadarus ya, ngaderes ya. Dengan cara dievaluasi dan dievaluasi secara sederhana sehingga semua orang bisa menggunakan. Kalau bikin rumit nanti yang bisa menggunakan hanya orang tertentu. Ya, usia tertentu. Kalau dengan sederhana kan semua orang bisa menggunakan. Nah, itu istilah tes itu dari situ sebenarnya. Lalu kemudian 17 kita bikin buku, 2018 kalau nggak salah kita daftarkan tes ini sebagai program yang punya hak cipta atas nama saya pribadi waktu itu. Jadi tes itu tilawah evaluasi sederhana. Bukan dites ya, bukan dites sebagaimana kalau kita setor hafalan dites sama gurunya, bukan. Tapi tes itu tilawah evaluasi sederhana. Adalah sebuah metode yang kami bikin untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi fokusnya bagaimana memperbaiki interaksi. Apa interaksi? Hubungan, persahabatan, komunikasi antara kita dengan Al-Quran. Kenapa fokusnya memperbaiki bukan hafalan? Ya, kalau orang sudah baik hubungannya dengan Quran, maka dia akan dekat dengan Quran. Kalau dekat dengan Quran, tilawah jadi banyak ya. Seperti Utsman bin Affan itu bisa khatam Quran sepekan sekali minimal, meskipun sibuk sebagai seorang pengusaha. Kenapa? Karena beliau pernah mengatakan, orang yang hatinya bersih dia akan dekat dengan Quran, tidak akan pernah kenyang baca Quran. Jadi yang kita perbaiki adalah kedekatannya, keengganan seseorang untuk berjauhan. Sebagaimana dengan handphone lah saat ini ya. Kita kalau ditanya berapa kali buka handphone dalam sehari, sebagian besar orang yang saya tanya dari berbagai macam training, mungkin udah ratusan orang saya tanya, dan hampir semuanya 99% tidak bisa menjawab berapa kali buka handphone. Hanya bisa mengatakan banyak bang, banyak ustadz, tapi nggak tahu banyaknya itu berapa ya. Kenapa bisa demikian? Ya, padahal menurut data itu bisa sehari 4 jam sampai 8 jam. Dan masih nggak merasa bahwa dia buka handphone itu sebanyak itu selama itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah memperhitungkan. Interaksinya sudah bagus. Jadi nggak ada lagi tuh. Kalau orang interaksi bagus dengan Quran, dia baca Quran mikir-mikir, udah berapa jam ya? Udah berapa menit ya baca Quran? Itu nggak ada. Kalau dia sudah berbaik interaksinya dengan Quran. Maka Rasulullah SAW kemudian mengingatkan dalam sebuah hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sungguhnya Quran akan datang di hari akhir yaumil qiyamah ini kepada ashabi, sahabatnya.
Siapa itu sahabat Al-Quran? Ya, siapa itu li ashabi? Allah SWT kemudian menyampaikan di salah satu ayatnya dengan bunyi begini. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya. Jadi ini ayat di surat Al-Baqarah, ayat-ayat terakhir cerita tentang bagaimana di hari kiamat itu orang akan lari dari, ya, di situ ada beberapa tingkatan. Pertama disebutkan akhi itu saudaranya, temannya, ya, dia akan lari dari temannya. Wa ummihi wa abi, dari ayah dan ibunya, dari ibu dan ayahnya. Nah, di sini di akhir Allah sebutkan wa sahibatihi wa bani, wa sahib wa bani. Sahib di sini kalau didekatkan dengan bani itu berarti adalah pasangan, karena bani itu keturunan, ya, pasangannya. Jadi ketika Rasul mengatakan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi, yang Rasulullah ingatkan ketika kita berinteraksi dengan Quran adalah supaya kita dekat dengan Quran sebagaimana dekatnya seorang suami dan istri. Ashabi, sahib, gitu ya. Dekatnya sampai seperti itu. Ada konflik nggak? Ada jumut nggak? Ada bosan nggak baca Quran? Ada. Tapi kebosanan itu kemudian tidak membuat hubungannya menjadi renggang. Ya, ini adalah hubungan kita, interaksi yang kita perbaiki dengan Quran. Karena dengan itu kemudian tilawah itu jadi sesuatu yang menyenangkan. Tidak lagi diukur ini udah berapa lama ya baca Quran, sudah berapa lama saya menghabiskan waktu dengan Quran, perasaan kok lama, itu ya. Sekali lagi pakai perasaan begitu ya. Nah, maka yang kita maksud interaksi dengan Quran yang pertama adalah memperbaiki tilawahnya. Jadi metode tes ini memperbaiki tilawahnya. Nanti ada rumusnya di video selanjutnya. Perbaiki tilawah Quran, tadarus Quran. Bagaimana caranya supaya kita bisa membaca Quran lebih banyak, lebih sering, gitu ya. Dan dengan itu kemudian kalau tilawahnya sudah banyak, kita akan mudah menghafal. Gitu ya. Coba kalau misalnya kita lihat ayat kursi, surat Yasin, ayat kursi lah. Kenapa kita bisa hafal? Kalau dibandingkan dengan ayat sebelumnya, ya. Ayat Al-Baqarah 254, ayat kursi kan 255 ya. Kalau dibandingkan mungkin lebih hafal ayat kursi. Padahal Al-Baqarah 254 itu panjangnya hanya 2 baris. Ayat kursi 5 baris, lebih panjang. Kenapa hafal? Karena sering dibaca. Surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, surat An-Naba, itu surat Al-Mulk bagi Bapak Ibu yang sering membacanya setiap malam, menghafalnya jadi mudah. Ya. Nah, maka ketika kita interaksinya bagus, tilawah kita menjadi lebih sering. Karena sering tilawah, sering khatam, sering mengulang, maka menghafal jadi lebih mudah. Sehingga tidak mungkin tilawah dan tahfiz ini kita pisahkan. Kalau saya mau fokus baca Quran saja, nggak mau menghafal, atau fokus menghafal saja tidak mau baca Quran tuh nggak mungkin bisa bagus, gitu ya. Orang yang menghafal Quran tanpa tilawah juga tidak mungkin. Dan yang kita perbaiki juga kemudian bagaimana bisa mengulang hafalan, murojaah hafalan itu secara lebih efektif dan efisien dengan waktu yang terbatas tapi hasil yang cukup maksimal. Nah, metode tes itu memperbaiki ketiga hal ini. Jadi ketika di rumah kita nanti mencetak hafiz, kita tidak berbicara menyuruh mereka menghafal Quran saja, tapi kita minta mereka memperbaiki tilawahnya, memperbaiki hafalannya, memperbaiki murojaahnya. Karena dengan begitu, ketiga hal ini saling mengikat nantinya. Tilawah yang banyak mempermudah hafalan, mempermudah murojaah. Hafalan yang banyak mempermudah tilawah dan mempermudah murojaah. Begitupun sebaliknya. Ya, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang kami lakukan di rumah pun sama. Kami ingatkan anak untuk tilawah, kami pun mencoba untuk tilawah, tetap dengan rumus-rumus metode tes ya tilawahnya. Lalu tahfiznya pun menggunakan metode tes ya rumus-rumusnya, dan murojaahnya pun kami gunakan metode tes dengan tahap 1 dan tahap 2 yang kami ajarkan nanti di akhir video-video ini ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika kita pengen mencetak hufaz, ingin mencetak hufaz dari rumah, maka 3 hal ini tidak boleh dilepas, tidak boleh salah satunya. 3 hal ini kita jadikan bagian yang kita evaluasi setiap hari, setiap saat pada putra-putri kita. Ya, sehingga prosesnya itu menjadi lebih baik. Demikianlah metode tes yang kita bawa hari ini. Ya, dengan nanti ada 3 rumus yang kita ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.